Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin. Tema pembahasan kita kali ini adalah tentang jodoh. Manusia diciptakan berpasang-pasangan, ada pria dan ada wanita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi keduanya sebuah kecenderungan untuk saling menyukai satu sama lain. Maka di sini lahirlah cinta dan kasih kepada orang lain. Cinta dan kasih ini adalah suci, fitrah karena melekat dalam diri manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, dan di antara kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Terdapat dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Dalam Islam, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita termasuk jodoh atau pasangan kita. Hal ini tidak terlepas dari ilmu Allah. Namun, untuk mengetahui siapa jodoh kita, itu masih menjadi rahasia Allah, masih menjadi teka-teki. Jodoh baru akan kita tahu setelah kita telah mendapatkannya, melalui jalan mencari jodoh tersebut, atau yang disebut dengan ikhtiar. Allah telah mengetahui jodoh kita, namun kita harus menjemput jodoh tersebut di tangan Allah dengan ikhtiar. Mencari jodoh dengan jalan Islam tidak seperti membeli kucing dalam karung atau dilakukan dengan cara pacaran. Islam tidak menyuruh kita mencari jodoh seperti membeli kucing dalam karung karena Islam menunjukkan cara bagi kita untuk mendapatkan jodoh. Proses pencarian jodoh dalam Islam diliputi dengan tata cara atau adab yang mulia. Adab-adab yang mulia dan proses yang baik dan berkah dalam mencari jodoh yang membuat pula dalam Islam urusan jodoh sangat dilarang untuk dilakukan dengan jalan pacaran. Mencari jodoh dengan cara pacaran adalah salah satu perbuatan yang mendekati maksiat kepada Allah, yakni maksiat-maksiatnya bisa banyak dan beragam, mulai dari pegangan tangan, maksiat pikiran, maksiat berdua-duaan yang bukan mahram, dan lain sebagainya daripada itu. Kita bisa mengamati bahwa cara mencari jodoh dengan jalan pacaran bagai habis manis sepah dibuang. Bisa dicoba dulu, kalau tidak cocok sedikit saja, maka boleh dibuang, dan begitu pula sebaliknya. Bocoran rahasia jodoh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah membocorkan bagi manusia sebuah bocoran jodoh bagi manusia, yakni di dalam Al-Qur'an. Bocoran rahasia jodoh tersebut berada di dalam surat An-Nur ayat 26. Yang artinya wanita-wanita yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik, dan laki-laki yang tidak baik adalah untuk wanita yang tidak baik pula. Wanita yang baik, baik untuk lelaki yang baik, dan lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Dari ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa pria yang baik akan dipasangkan atau dijodohkan dengan perempuan yang baik, dan sebaliknya, pria yang buruk maka secara otomatis akan berjodoh dengan perempuan wanita yang selepel dengan dia. Tapi sering kita kurang memahami apa yang Allah bilang. Lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Lelaki yang gak baik untuk wanita yang gak baik. Hei, kategori baik itu menurut siapa? Kadang kita terjebak bahwa yang baik itu menurut penilaian kita, padahal sejatinya yang baik itu adalah menurut penilaian Allah yang maha baik. Asiyah dipasangkan oleh Allah di dunia bersama Fir'aun. So, menurut kita apakah Asiyah mendapatkan jodoh terbaik? Dapatnya Fir'aun loh. Jelas tidak kan menurut kita. Tapi menurut Allah, Fir'aun adalah yang terbaik untuk Asiyah di dunia. Sebab dengan itu Allah menjadikannya sebagai wanita yang mulia dan dijamin masuk surga. Masya Allah, sungguh pasangan yang terbaik adalah bukan atas dasar penilaian kita, tapi atas dasar penilaian Allah. Pasangan yang terbaik adalah ia yang ketika kamu bersamanya, dirimu menjadi semakin baik di sisi Allah. Yang terpenting adalah bukan dengan siapa engkau bersama, tapi atas dasar apa engkau bersama. Maka betapa beruntungnya seorang yang bertemu bukan atas dasar karena dia baik. Aku baik, tidak, tapi keduanya sama-sama belum baik, dan mau belajar menjadi lebih baik bersama. Hal ini pula memberikan sinyal tanda bagi kita bahwa mencari jodoh adalah sebuah proses menjadi baik, karena proses yang baik akan mengantarkan kita untuk mendapatkan jodoh yang baik. Gagal dalam berusaha menjadi orang baik, maka sama saja kita tidak berhasil mendapatkan jodoh yang baik pula.
Pengertian jodoh yang baik pun harus kita sesuaikan dengan ajaran Islam. Di dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan tentang kriteria-kriteria yang sering dibuat oleh manusia dalam menetapkan jodoh. Manusia sering menetapkan jodoh yang baik dengan kriteria kecantikannya, harta, bendanya, keturunannya, dan terakhir adalah karena kebaikan agamanya. Seperti yang kita ketahui bahwa urusan jodoh ada di tangan Allah, jodoh juga merupakan misteri yang sampai detik-detik pernikahan pun belum tentu kita tahu apakah benar orang yang akan kita nikahi memang benar-benar yang Allah ciptakan untuk kita. Jodoh sebagai teman hidup adalah cerminan dari diri kita sendiri. Terdapat 3 hal yang dapat membuat kita semakin yakin akan pilihan kita yang sebenarnya. Hal ini merupakan pertimbangan dalam masa ta'aruf atau perkenalan. Yakni pertama, pilihlah seseorang yang dapat memaklumi keadaan kita. Kedua, pilihlah yang mampu memaafkan kesalahan kita meskipun sangat sulit untuk dapat mendapatkan pasangan yang baik, apalagi seorang yang mempunyai sikap pemaaf. Karena pada dasarnya manusia memiliki batas kesabaran yang berbeda-beda. Namun setidaknya ia yang mampu memaafkan dan lapang dada. Dan yang ketiga, pilihlah yang dapat memotivasi diri kita menuju lebih baik. Walaupun dalam hidup tidak selama berada pada posisi yang di atas, sehingga seseorang pasangan yang baik adalah ia yang dapat memotivasi Anda tatkala posisi Anda sedang berada di bawah. Karena sejatinya kehidupan seperti roda yang berputar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam memilih jodoh tetap harus tertuju pada kebaikan yang dapat mendorong kita supaya lebih giat lagi dalam beribadah kepada Allah dan menjalani hidup di dunia dengan sebaik-baiknya. Insya Allah dengan langkah tersebut dapat mengarahkan kita untuk dapat menemukan jodoh yang tepat, yang tentunya berakhlak mulia. Saya rasa cukup sekian pembahasan kita kali ini. Apabila terdapat kekurangan itu datangnya dari diri pribadi saya, dan apabila terdapat kebenaran itu datangnya dari Allah. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.